Om Swastiastu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas bisnis plan kami dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Tempo Dulu Kopi. Sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Iputu Wiryanegara Putra, NPM 441. Selanjutnya ada Iputu Rambudi Wicaksana, NPM 216. Selanjutnya ada Imade Gangga Suparman, NPM 103. Selanjutnya ada Imade Rangga Putra Atmaja, NPM 680. Selanjutnya ada Iwayan Indra Agung Mertajaya, NPM 576. Selanjutnya ada Iwayan Odidio Mardika, NPM 449. Selanjutnya ada Agus Adimas Dermawan, NPM 353. Dan yang terakhir Idewo Gede Nyoman Sukardiaso, NPM 199. Baik, presentasi akan saya mulai. Uraian ringkas tentang usaha. Yang pertama, nama perusahaan. Nama perusahaan pada analisis kelayakan usaha ini adalah Tempo Dulu Kopi. Yang kedua, jenis usaha. Jenis usaha yang kami buat pada analisis kelayakan ini adalah jenis usaha jasa yang bergerak di bidang kuliner, khususnya menjual minuman kopi. Yang ketiga, produk yang dihasilkan atau dijual. Produk yang kami hasilkan atau kami jual adalah beraneka ragam minuman yang berbahan utama kopi. Selanjutnya, alasan pemilihan usaha ini. Alasan kami memilih usaha ini karena kopi adalah minuman yang tidak akan pernah habis. Kafe yang menjual minuman kopi cukup sering dikunjungi oleh masyarakat, baik yang sekedar duduk santai menikmati suasana, hingga yang memesan minuman untuk take away. Tren nongkrong di kafe atau kedai kopi sangat digemari baik wanita maupun laki-laki, tua maupun muda. Dan adanya tren tersebut menjadikan suatu peluang bisnis tersendiri bagi para pengusaha kedai kopi dan calon pengusaha kedai kopi. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, minum kopi adalah satu ritual yang unik. Akhirnya, minum kopi pun sudah mulai menjadi gaya hidup baik kalangan elit, menengah, maupun masyarakat kecil. Bahkan seperti layaknya suatu ritual khusus, ritual minum kopi membutuhkan tempat yang juga istimewa untuk menikmati kelezatan kopi tersebut. Rasanya yang khas dan aromanya yang unik menjadikan kopi sebagai suatu hal yang menarik. Para penikmat kopi akan benar-benar memilih cita rasa kopi yang nikmat dan tempat yang nyaman untuk menikmatinya. Dan alasan-alasan itulah yang menjadi dari kelompok kami memilih bisnis kedai kopi ini akan sangat menjanjikan ke depannya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Iputu Rambudi Wicaksana, NPM 1932121216. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, kita memasuki materi tentang manfaat sosial dan keuangan. Di sini manfaat sosial adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, kami dapat mengetahui perubahan-perubahan dan juga tren yang mempengaruhi selera masyarakat sehingga dapat membuat kopi dengan berbagai macam variasi dan beraneka ragam rasa untuk memuaskan semua konsumen yang datang ke kedai kami. Secara tidak langsung, usaha kami ini dapat membangkitkan usaha sekitar lingkungan kami. Nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan lingkungan masyarakat. Selain itu, melalui perkembangan usaha kami, kedepannya maka secara tidak langsung dapat menciptakan pasar baru sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya merupakan manfaat keuangan. Jadi di sini Tempo Dulu Kopi menyediakan tempat bersantai yang memberikan kenyamanan kepada konsumen dan memberikan kualitas yang bagus dan harga yang sangat terjangkau dan kenikmatan saat meminum kopi tidak mengecewakan, dan keuntungan yang akan kami peroleh juga cukup sehingga dapat membantu dalam perkembangan usaha kedepannya. Selanjutnya merupakan peranannya terhadap perekonomian yang saat ini. Jadi peranan usaha Tempo Dulu Kopi
terhadap perekonomian saat ini adalah dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui inovasi baru dan juga kreasi baru di bidang usaha kuliner, khususnya di minuman kopi. Kami akan menghasilkan minuman kopi dengan selera dan tren yang disukai oleh konsumen saat ini, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk yang kami tawarkan. Dan melalui perkembangan usaha kami ke depannya, maka secara tidak langsung menciptakan pasar baru sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Gangga Suparman, NPM 103, akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, aspek teknis. Yang pertama, lokasi usaha. Tempo Dulu Kopi merupakan kafe yang terletak di Jalan Nonja nomor 23 Kesiman, Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. Yang kedua, alasan memilih lokasi usaha. Alasan kami memilih lokasi usaha tersebut karena letaknya yang strategis, sebab berada di ibu kota sehingga akan memudahkan kami dalam melakukan pemasaran usaha dan mencari target pasar. Selain itu, lokasi yang kami pilih memiliki lahan yang luas dan tempat parkir yang memadai, serta suasana yang nyaman dan asri dengan pemandangan yang menggambarkan suasana Tempo Dulu yang sangat sesuai dengan nama usaha kami, yakni Tempo Dulu Kopi. Yang ketiga, ada peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, coffee making berjumlah 1, es keras berjumlah 1, es making berjumlah 1, mesin kasir 1, blender 1. Perlengkapan, gelas 24, piring 24, sendok 24, garpu 24, meja kasir 1, meja pembeli 1, kursi pembeli 20. Yang selanjutnya, jadwal kegiatan. Tahap pelaksanaan usaha ini setiap hari kecuali hari libur nasional. Untuk jadwal kegiatan pada usaha Tempo Dulu Kopi selama 1 bulan kami perkirakan 9 jam kerja per hari. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Gangga Suparman, NPM 680. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yaitu langsung saja ke struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari owner, manajer, barista, pramusaji, dan kasir. Dan selanjutnya uraian tugas. Yang pertama, owner. Owner atau pemilik kedai kopi memiliki fungsi yaitu mengatur kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama perusahaan lain dan mengatur aktivitas organisasi. Dan selanjutnya tugas-tugas sebagai owner yaitu yang pertama, melakukan pengawasan atas jalannya dan memberikan nasihat semua karyawan Tempo Dulu Kopi. Yang kedua, dalam melakukan tugas pada kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, memimpin perusahaan dan mengawasi berjalannya perusahaan agar mencapai tujuannya. Dan yang kedua, yaitu manajer. Tugas dan tanggung jawab manajer kedai kopi adalah membangun tim kerja yang solid bersama dengan bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajer inilah yang pada umumnya mengerjakan administrasi dan membuat laporan serta menganalisis laporan tersebut dan memberikan solusi jika terdapat permasalahan. Dan yang ketiga yaitu barista. Tugas dan tanggung jawab barista di kedai kopi adalah membuat seduhan hidangan yang dipesan konsumen, mengontrol kualitas bahan baku dan melakukan riset inovasi produk serta kebutuhan selera konsumen. Dan yang keempat yaitu ada pramusaji. Tugas dan tanggung jawab pramusaji di kedai kopi yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian kedai kopi demi kepuasan konsumen. Dan yang ketiga, mampu mengatasi setiap keluhan konsumen. Dan yang keempat, seorang pramusaji juga harus memperhatikan setiap penampilannya. Dan yang terakhir, dari kasir. Tugas dan tanggung jawab kasir adalah menjaga kebersihan melakukan transaksi penjualan. Yang kedua, bertanggung jawab atas jumlah pendapatan dengan produk yang terjual. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Indrago Murtajaya, NPM 576. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu adalah aspek produksi. Jadi pertama, produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan yaitu minuman dengan berbahan utama kopi yang memiliki banyak varian rasa. Selanjutnya harga produk. Jadi didapatkan harga per gelas yaitu 15.000 untuk per gelas yaitu 350 ml dan untuk semua varian rasa. Selanjutnya adalah pendapatan. Yang pertama adalah produk yaitu minuman kopi. Jadi target per bulan yaitu 900 unit dengan harga jual 15.000 per unit. Jadi dapatkan omsetnya yaitu 13.500.000 untuk per bulan dan omset per tahun adalah 162 juta. Selanjutnya adalah biaya operasional yaitu biaya produksi tenaga kerja yaitu per bulan 500.000 dan per tahunnya adalah 6 juta. Selanjutnya itu adalah listrik yang per bulannya 100.000 dan untuk per tahunnya 1.200.000, jadi totalnya yaitu 1.800.000. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Dimas Darmawan, NPM 353. Saya akan menjelaskan aspek keuangan. Yang pertama, 5.1 rencana investasi untuk aktiva tetap dan umur ekonomisnya. Yang pertama, coffee making machine dengan harga total 7 juta dengan penyusutan per tahun 1.400.000 atau sebanding dengan penyusutan sebulannya 117.000. Yang kedua, ice crush machine sebesar 4 juta, penyusutan per tahunnya 500.000 dan penyusutan per bulannya 42.000. Yang ketiga, ice making machine dengan harga totalnya 5 juta, penyusutan per tahunnya 500.000 dan penyusutan per bulannya 42.000. Yang keempat, mesin kasir, harga totalnya 6 juta, penyusutan per tahunnya 500.000 dan penyusutan per bulannya 42.000. Barang yang kelima, blender dengan harga total 400.000 dan penyusutan per tahunnya 100.000 dan penyusutan per bulannya 8.000. Jadi totalnya adalah penyusutan per tahunnya 3 juta, penyusutan per bulannya 323.000 dengan harga total 17 juta rupiah. Selanjutnya 5.2 rencana biaya atau satuan variabel dan biaya tetap usaha. Yang pertama, biaya satuan atau variabel. Biaya tenaga kerja sebesar Rp500.000, biaya perlengkapan Rp300.000 dan biaya lain-lain Rp1.300.000. Jadi ditotalkan sebesar Rp2.100.000. Yang kedua, biaya tetap usaha. Yang pertama, pendapatan sebesar 13.500.000 dan biaya penyusutan 233.000. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum sebesar 50.000 serta biaya pemasaran sebesar 300.000 rupiah. Jadi ditotalkan menjadi 14.083.000 rupiah. Yang ketiga, harga produk sebesar 15.000. 5.3 sumber dana. Yang pertama, modal sendiri. Pendapatan atau penjualannya sebesar 13.500.000. Di sini biaya-biayanya, yang pertama biaya operasional atau lainnya Rp1.800.000, biaya penyusutannya Rp323.000, dijumlahkan menjadi Rp2.123.000 dan dikurangi menjadi laba sebelum pajaknya Rp11.337.000. Pajak sebesar 12%, Rp1.360.240 dikurangi menjadi laba setelah pajak atau EAT-nya menjadi Rp9.971.760. Procit mencari procitnya sama dengan EAT plus penyusutan, yaitu Rp9.971.760 ditambah Rp323.000 menjadi Rp10.294.760. 5.4 proyeksi laba atau rugi. Di sini pendapatan atau penjualannya Rp13.500.000. Terus biaya penyusutannya Rp323.000 dan biaya variabelnya Rp2.100.000. Ditambahkan menjadi total biayanya Rp2.423.000. Lalu laba kotor penjualannya Rp11.077.000. Biaya administrasi dan penjualan tetap Rp60.000. Lalu dikurangi
mendapatkan laba bersih sebelum bunga dan pajak adalah Rp11.012.000. Bunganya menjadi 11% yaitu Rp1.211.320. Laba bersih sebelum pajak Rp9.800.680. Pajak 12%-nya Rp1.176.82 dikurangi dan mendapatkan laba bersih setelah pajak atau EAT-nya Rp8.624.598. Perkenalkan, nama saya Dewi Nyoman Gede Sukardiase, NPM 199. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian. 1. Payback period. Payback period sama dengan investasi per proses kali 1 tahun, sama dengan Rp 17 juta per Rp 10 juta Rp294.760 kali 1 tahun sama dengan 1/6. Berdasarkan perhitungan payback period di atas, maka investasi akan kembali pada 1 tahun 6 bulan. Yang kedua, net present value. Net investasi sama dengan Rp 17 juta. Tabelnya bisa dilihat di penjelasannya. NPV, total PV of process kurang investasi sama dengan Rp 26.601.804 rupiah dikurang Rp 17 juta, maka hasilnya Rp 9.601.804 rupiah. Dari perhitungan di atas didapat NPV positif sebesar Rp 9.601.804 rupiah. Maka sebaiknya bisnis dilanjutkan karena memberikan keuntungan atau laba. Yang ketiga, internal rate of return. Misalkan pada diskon rate 36%. Penjelasannya bisa dilihat di tabel. NPV sama dengan total PV of process kurang investasi sama dengan Rp 17.212.837 rupiah dikurang Rp 17 juta sama dengan Rp 212.837 rupiah, maka bernilai positif. Misalkan pada diskon rate 37%, keterangannya bisa dilihat di tabel. NPV sama dengan total PV of process kurang investasi sama dengan Rp 16.995.619 rupiah dikurang Rp 17.000 dikurang Rp 17 juta sama dengan min Rp 4.381, maka bernilai negatif. Persentase perbedaan sama dengan Rp212.837 per Rp217.218 kali 1% hasilnya sama dengan 0,97 kali 1% sama dengan 0,97%. IRR sama dengan 36% tambah 0,97%, hasilnya 36,97%. Jadi hasil yang didapatkan dari perhitungan internal rate of return adalah 36,97%. Perkenalkan, nama saya Wayan Dudi Umardika, NPM 449. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok
saya. Profitability Index atau PI, PV of Profit per investasi sama dengan 26.600 per 17 juta sama dengan 1,56. Dilihat dari perhitungan di atas bahwa PI didapat 1,56 lebih besar dari 1, maka bisnis ini akan dilanjutkan karena menguntungkan. Yang kelima, break even point yaitu BEP, harga jual yaitu 13.500.000, rencana produksi yaitu 900, biaya variabel 2.100.000, biaya variabel per unit 2.100.000 per 900 sama dengan 2.333. Biaya tetap sama dengan 14.083.000. BEP unit yaitu 14.083.000 perbanding 13.500.000 dikurang 2.333. BEP unit yaitu 14.000 berbanding 13.497.000. BEP unit sama dengan 1 unit dalam kurung dibulatkan. BEP rupiah biaya tetap atau harga jual kurang biaya variabel berbanding harga jual sama dengan 14.083.000 atau 13.500.000 dikurang 2.100.000 per 13.500.000 sama dengan 16.765.476. Jadi BEP akan tercapai bila angka penjualan mencapai Rp 16.765, maka jika melewati angka tersebut sudah balik modal dan bisa memperoleh keuntungan. Nomor 6 yaitu Accounting Rate of Return ARR sama dengan 8 per rata-rata investasi kali 100% sama dengan Rp 9.971.760 berbanding 14.083.000 atau 13.500.000 dikurang 2.100.000 per 13.500.000 sama dengan 16.765.476. Jadi BEP akan tercapai bila angka penjualan mencapai Rp 16.765, maka jika melewati angka tersebut sudah balik modal dan bisa memperoleh keuntungan. Nomor 6 yaitu Accounting Rate of Return ARR sama dengan 8 per rata-rata investasi kali 100% sama dengan Rp 9.971.760 berbanding 17 juta kali 100% sama dengan 0,58%. Jadi hasil yang dapat diperhitungkan Accounting Rate of Return ARR yaitu adalah 0,58%. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Saya mengaturkan Namo Santi. Om Santi 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 Om.